kembali lagi di Bingkai Pertanahan, bincang santai seputar pertanahan. Nah, Sobat RBPN, kita sekarang udah ada di kantor pertanahan Kota Bogor. Kita ngapain sih jauh ke sini? Jadi, beberapa waktu lalu, kantor pertanahan Kota Bogor melakukan launching pelayanan elektronik dan juga melakukan deklarasi kota lengkap. Ya. Nah, kita sini mau keliling-keliling kantor pertanahan Kota Bogor. Ikutin kita terus yuk. Yuk. Selamat datang di kantor pertanahan Kota Bogor. Izin Pak, saya Helena dan ini teman saya. Siapa? Izin Pak, kita kan kemarin udah dengar nih Pak, kalau kantor pertanahan Kota Bogor telah melakukan launching layanan pertanahan ya Pak, elektronik ya Pak. Betul, ya? Betul. Nah, kita mau izin untuk diajak keliling-keliling dulu Pak, tur kantor pertanahan Kota Bogor. Boleh ya Pak ya? Boleh, dengan senang hati kita antar teman-teman untuk keliling kantor pertanahan Kota Bogor. Kita mulai dari loket dulu ya. Boleh, silakan Pak. Oke, kita ke loket. Mari Pak KTU. Pak, silakan Pak. Kita mulai dari loket. Di sini petugas kita yang siap melayani masyarakat untuk kegiatan pendaftaran tanahnya. Kemudian petugas loket kita ada dari satu sampai ujung sana. Ujung itu adalah loket pengambilan produk ya. Pengambilan produk itu tentang loket. Kemudian kita punya supaya pemohon nggak bosan, kalau mbak-mbak lihat tuh di bawah ini ada tematik background. Oh iya Mbak. Ini bulanan diganti. Momen-momen apa yang baik momen nasional kita biasanya ambil, ataupun momen kegiatan di kementerian ataupun di Kanwil ataupun di kantor pertanahan. Nah, kita masukkan ke tematik background ini supaya masyarakat juga bisa melihat informasi kegiatan-kegiatan di kementerian kita, di Kanwil kita ataupun di kantor pertanahan. Itu tentang loket dan tematik background yang ada di loket kita. Berarti ini informasi-informasi terkait layanan pertanahan juga bisa masuk sini ya Pak? Betul. Nanti rencananya untuk minggu lalu kita sudah peluncuran layanan elektronik, pasti akan masuk juga ke tematik background ini. Mungkin kita lanjut kali ya? Boleh. Kita lanjut keliling. Kita punya ini juga Mbak Helena, Kids Zone, Kids Corner. Nah, di Kids Corner ini orang tua atau pemohon yang kebetulan mempunyai atau membawa anak bisa, mari kita lihat ya, bisa memberikan kesempatan anaknya bermain. Jadi tetap kita fasilitasi juga keramahan untuk anak. Oh iya Pak, jadi mungkin kalau misalkan orang tuanya lagi mengurus tanah, kemudian anak-anaknya bisa di sini ya Pak? Anak-anak bisa di sini. Anak-anak bisa bermain di sini ya. Itu. Pak, dan permainan lengkap lagi Pak, ada permainan-permainannya, anak-anak pasti suka sih Pak. Iya, anak-anak suka, dan kita juga selalu berusaha supaya kantor kita juga ramah sama anak-anak. Ya, nyaman ya Pak ya. Iya, betul. Di sudut ini kita lihat ada pendingin, ini warung kejujuran. Ini kita siapkan juga untuk kenyamanan masyarakat juga. Jadi nggak ada kasirnya ya Pak? Nggak ada kasir, mandiri, tabel harganya kita pasang supaya masyarakat juga nggak perlu bingung kalau dia misalnya haus atau anak-anaknya suka minuman yang buat anak-anak, kita juga siapkan. Tentu yang fasilitas yang kita siapkan juga air mineral, permen, itu untuk kopi sama teh, itu free untuk pemohon, untuk masyarakat. Buat senyaman mungkin ya Pak? Senyaman mungkin, supaya mereka tidak merasa lama menunggunya, tahu-tahu sudah dipanggil untuk dilayani di loket. Demikian tentang Kids Corner sama warung jujuran. Kita lanjut lagi ke kemana kita ya? Ini ini bisa dilihat masyarakat masih ada yang datang untuk melakukan kegiatan permohonan ya. Nah, nanti kita coba tanya ya, mungkin mereka sedang menunggu pengambilan produk ataupun sedang diskusi dengan petugas loket kita. Ini kita lihat di sini Mbak, kita punya self-service corner. Ini ngantisipasi karena kita sudah melakukan pelayanan elektronik. Beberapa masyarakat
yang akan mendigitalkan datanya kita fasilitasi. Mereka bisa menggunakan fasilitas ini untuk Mengupload ya Pak ya? mengupload, menyiapkan dokumen digitalnya, mengupload ke aplikasi kita untuk pelayanan elektronik, karena pelayanan elektronik itu kan bisa melalui dua ya, melalui layanan elektronik itu sendiri ataupun loket pertanahan. Kita siapkan fasilitasnya supaya masyarakat tidak mengalami kebingungan, dan kita juga siapkan petugas kita untuk membantu ya. Nah, itu tentang self-service corner ya, bisa dilihat. Ya Pak, kalau ini apa Pak? Ini salah satu fasilitas yang disediakan oleh kantor pertanahan. Iya, ya ini formulir layanan pertanahan kita yang memang disiapkan oleh kantor pertanahan kita. Ini untuk yang non elektronik ya Pak? Ini yang untuk langsung ke loket? Betul. Ini sebelum kita layanan elektronik, memang masyarakat yang membutuhkan kelengkapan persyaratannya, mereka menggunakan ini untuk melihat checklistnya, dan ini digunakan untuk didaftar di loket pertanahan. Tapi dengan layanan elektronik kita sudah tidak memerlukan dokumen-dokumen ini lagi. Ini contoh bahwa kita pernah melakukan layanan yang konvensional, yang analog. Sekarang kita sudah ke layanan elektronik. Sudah beralih ya Pak ya? Sudah beralih ke layanan elektronik. Untuk diketahui, Kota Bogor sudah menerbitkan 48 sertifikat elektronik. Oh, luar biasa ya Pak? Ya, di mana 5-nya itu adalah sertifikat hak milik elektronik. Oh, berarti masyarakat sekarang sudah ada yang punya sertifikat elektronik ya? Sudah ada masyarakat yang punya sertifikat elektronik. Cukup 1 lembar, mereka dengan kertas yang khusus dari kementerian kita, mereka mendapatkan kenyamanan, kemudahan. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Boleh nanti kita ditunjukin ya Pak? Boleh. Karena pasti Sob Adar BPN juga banyak yang penasaran sih. Ya, boleh. Mana bentuknya? Boleh. Nanti kita tunjukkan sertifikat elektronik kita ya. Kemudian fasilitas lagi untuk masyarakat Kota Bogor ataupun yang membutuhkan layanan di Kota Bogor sambil menunggu, kita punya pustaka ATR BPN Kota Bogor. Di sini bisa dibaca di tempat. Ada juga koran-koran yang memang mungkin kombinasi, ada koran elektronik, ada juga koran yang masih konvensional, masih analog. Kemudian kita fasilitasi juga beberapa buku bacaan. Lalu ada charger box bila ada yang memerlukan pengisian daya untuk HP ataupun gadgetnya, bisa menggunakan fasilitas ini. Lengkap ya Pak di sini fasilitasnya? Cukup lengkap. Iya, betul. Kita coba layani pemohon mulai dari pemohon yang sudah lanjut usia maupun yang pemohon yang masih kategori muda, ataupun orang tua yang membawa anak-anak. Kita coba fasilitasi dengan kenyamanan di kantor pertanahan kita. Oke, kalau begitu terima kasih. Nanti kita coba keliling lagi ya. Oke, kita keliling lagi. Ini sudut informasi dan pengaduan. Nih, halo Teh Darti sama Kang Itet. Iya. Pak yang menangani untuk pengaduan ya Pak? Ya, betul. Yang cantik ya Pak? Ya, makasih. Supaya masyarakat juga nyaman ya, tidak khawatir kalau untuk konsultasi terkait dengan pengaduannya. Dan kita punya loh program setiap minggu dibahas pengaduannya oleh seluruh evaluasi. Itu rutin, termasuk berawal dari loket ini, kemudian dilaporkan ke Pak KTU. Nanti setiap hari Kamis itu sudah mulai rutin dibahas pengaduan-pengaduannya, dibahas untuk dicari solusinya. Nah, itu nanti pas kita diskusi akan kita jelaskan seperti apa pelaksanaannya. Ini bulan ini hari ini
Ada berapa masuk pengaduan, baik yang lewat aplikasi ataupun datang langsung? Untuk hari ini 0 Pak. 0 ya? Oke, Ya Pak, syukurlah. Kota Bogor 0 pengaduan. Oh iya, oke. Maksimal, Pak. Kita punya Google Review juga, punya IG juga. Di situ masyarakat bisa mengadu, bisa memberikan masukan, saran, dan kita selalu berusaha supaya cepat responnya. Ya, Tuh. Pak. Boleh Makasih. nanti saya tulis aja Pak di bawah sini ya akun untuk akun media sosialnya Kantor Pertanahan Kota Bogor ya Pak ya? Boleh. Kita punya akun di IG juga. Nanti silakan disampaikan juga untuk disosialisasikan ke masyarakat. Iya, Pak. Oke, kita dari sini. Ini ada sudut Ikawati ya, Ibu Kasih ya. Ini Ibu Kasih 3 nih ya, UMKM ini pojok UMKM Ikawati Ladara. Ya, beberapa produksi UMKM di Kota Bogor kita kerjasamakan supaya dapat disosialisasikan ke masyarakat ya, sambil Apa sih Pak khasnya Bogor itu Pak? Coba. khasnya Bogor itu selain asinan Bogor ya. Ibu nih ya. Talas Bu ya. Jadi sangat dulu. Nanti kita cobain lah. Boleh. Talas sama Keripik ya pisang. pisang, apalagi Bu? Pisang. Kopi Bu, kopi. Pak Supit. Oh, Itu sebenarnya. tuh. Banyak ya khasnya. Ada nanti. Bu Kasih 3 nanti lebih familiar untuk menjelaskan produk UMKM Kota Bogor ya. Ya Pak. Oke Pak, kita tadi udah keliling-keliling di loket pertanahan ya Pak ya. Nah kita mungkin mau ngobrol-ngobrol di mana Pak rencananya? Kita punya tempat yang menarik nih, namanya Pojok Solusi. Pojok Solusi. Ya, di situ nanti teman-teman bisa lihat ruangannya kita desain dengan konsep artificial garden. Artificial garden, berarti lebih sejuk ya Pak ya, hijau-hijau. Hijau. Nanti kita lihat seperti apa pojok solusi tersebut, sehingga siapapun yang ada di situ merasa nyaman, diskusinya bisa efektif, dan tentu sesuai dengan namanya mendapatkan solusi. Oke, kita lanjut aja ya Pak ya. Boleh? Oke. Nanti kita ke ruangan pojok solusi. Menuju pojok solusi. Halo Sobat RBPN, selamat datang di Bingkai Pertanahan. Bincang santai seputar pertanahan. Nah, Sobat RBPN, tadi kita udah keliling-keliling Kantor Pertanahan Kota Bogor ya Pak. Nah, sekarang kita mau ngobrol langsung sama Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, Bapak Budi Jaya, STMT ya Pak ya. Nah, hari ini Bapak didampingi oleh para kasihnya ya Pak. Betul, ada Bapak Kasubag TU, Pak Eko, Pak Kasih 2, Pak Anang, Pak Kasih 1, Pak Sonson. Ya, selamat datang ya Bapak. Terima kasih udah Ya. menyempatkan waktunya nih Pak untuk ngobrol-ngobrol di Bincang Santai Baik. terkait pertanahan ini ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita masuk ke tema kita nih Pak mengenai layanan pertanahan elektronik, tadi kan kita Bapak udah jelasin mengenai Ya. UMKM-nya Kantor Pertanahan Kota Bogor ya Pak ya. Betul. Nah ini mungkin UMKM-nya ya Pak ya. Ini bagian dari UMKM Kota Bogor. Ada kopi, kemudian ada pisang selai ya, kerip selai pisang mungkin yang di halus slice-nya. Kemudian ini ada keripik singkong. Ini Kang ya. Nah, Ini packagingnya memang setelah melakukan pemberdayaan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor, ini Ya. packagingnya dirubah ya Pak ya. Packagingnya dari UMKM-nya dengan kegiatan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor, kemudian kita menerima untuk dibantu pemasarannya di Kantor Pertanahan Kota Bogor, mungkin itu. Berarti mungkin dari Kantor Pertanahan Kota Bogor memfasilitasi ya Pak ya untuk agar UMKM itu bisa dilihat oleh masyarakat ya Pak. Betul sekali. Bisa dilihat oleh masyarakat dan bisa dibantu pemasarannya. Oke deh Pak, kita langsung masuk aja ya Pak ke dalam layanan pertanahan elektronik nih Pak. Siap. Kemarin kan Bapak udah meluncurkan layanan pertanahan elektronik ya Pak. Betul sekali. Yang mana katanya Kota Bogor itu kantor pertanahan di Jawa Barat yang pertama ya Pak ya? Betul Kenapa sekali. launching? Kantor Pertanahan Kota Bogor melaksanakan peluncuran layanan elektronik pertanahan. Memang benar yang pertama untuk lingkungan di Provinsi Jawa Barat.
namun yang ke-11 di Indonesia setelah 9 kantor pertahanan di Provinsi Bali, kemudian 1 kantor pertahanan di Kota Bontang, dan kita yang ke-11. Oke, selamat ya Bapak ya. Terima kasih. Sudah sukses nih Pak. Ya, udah terima kasih. deklarasi kota lengkap. Betul. Terus udah juga peluncuran layanan elektronik sudah lengkap ya Pak ya. Betul, Kota betul. Bogor. Tinggal apa nih Pak? Next tujuannya Pak? Next, selanjutnya tentu kita sejalan dengan Pemkot Bogor untuk mewujudkan Smart City Kota Bogor. Oh, Smart City. Kita ke sana nanti tujuannya, mudah-mudahan. Semoga bisa segera terlaksana ya Pak ya. Iya, terima kasih ya. Oh iya Pak, tadi kan mungkin dari Sobat RBPN banyak yang nggak tahu nih Pak tentang layanan pertanahan elektronik itu seperti apa sih Pak? Boleh Pak dijelasin ya Pak ya? Boleh. Masyarakat Kota Bogor serta semua yang menyaksikan bingkai pertanahan, layanan elektronik di Kota Bogor adalah implementasi dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Oke. Di mana layanan elektronik itu tujuannya pasti untuk memudahkan masyarakat di setiap aspek pelayanan pertanahan, dan kita harapkan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat khususnya Kota Bogor yang akan melakukan layanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Bogor. Demikian. Tapi ini Mbak, tadi kan udah dijelasin ya Pak apa itu layanan pertanahan elektronik. Nah, mungkin Sobat BPN juga masih banyak yang nanya, apa aja sih Pak layanan pertanahan yang termasuk ke dalam layanan pertanahan elektronik? Apakah semua layanan pertanahan atau hanya sebagian atau bagaimana Pak? Layanan elektronik berlaku untuk seluruh layanan pertanahan yang ada di kementerian kita, baik layanan untuk permohonan pertama kali, kemudian pemeliharaan data maupun pencatatan terhadap data pertanahan itu sendiri, mulai dari pengakuan konversi, kemudian pemeliharaan data tadi, pemisahan, kemudian pemecahan, penggabungan, kemudian roya, kemudian pencatatan hak tanggungan. Seluruh jenis layanan sudah dilaksanakan secara elektronik. Berarti seluruhnya ya Pak, bukan hanya beberapa bagian layanan pertanahan aja ya Pak ya? Seluruhnya layanan elektronik. Nah Pak, untuk memperoleh layanan elektronik ini siapa aja sih Pak yang bisa mengakses? Apakah seluruh masyarakat Kota Bogor atau harus melalui kuasa dari PPAT ini Pak? Oke, untuk mendapatkan akses layanan elektronik ini tentu seluruh masyarakat perorangan, kemudian badan hukum, kemudian siapapun mendapatkan akses layanan elektronik, baik langsung ataupun tentu lewat rekan kita, mitra kita PPAT. Okay. Nah, cuman poinnya seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses layanan elektronik. Oke, nah Sobat BPN nih untuk warga Kota Bogor, siapapun yang mau mencoba merasakan ya Pak ya layanan elektronik ya Pak ya, bisa langsung datang ke kantor pertanahan Kota Bogor, mendaftarkan akunnya ya Pak ya? Mendaftarkan akunnya untuk yang memang akan menggunakan data tersebut sambil di rumah nih, misalnya buka gadgetnya, saya mau lihat, oh ya ini sertifikat saya, dia punya berangkas elektronik. Tapi bila waktunya cukup singkat, dia bisa tanpa harus melalui akun. Namun sertifikat yang sudah didapatkan yang lama tuh, yang hijau tuh, yang analog, kita tarik. Nanti akan mendapatkan penggantinya berupa 1 lembar sertifikat dari kertas khusus, secure paper yang punya banyak tingkat keamanan data. Jadi aman ya Pak ya? Lebih aman, betul. Jadi masyarakat Kota Bogor nggak usah khawatir, mudah kok untuk mendapatkan layanan elektronik. Kita berusaha untuk terus menghadirkan inovasi yang memudahkan masyarakat Kota Bogor. Nah Pak, tadi kan untuk meluncurkan pelayanan pertanahan elektronik ini kan butuh beberapa tahapan ya Pak yang perlu dilalui oleh kantor Kota Bogor. Apa aja nih Pak kalau kita boleh tahu tahapan-tahapan yang pernah dilalui atau yang telah dilalui Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya untuk kita memotivasi juga teman-teman untuk membangun data pertanahan yang semakin baik. Menuju layanan elektronik tentu ada
istilahnya Bapak Kakak dulu waktu itu adalah sequel. Jadi ada tahapannya. Tentu suatu kota atau kabupaten yang dalam hal ini kantor pertanahan membangun kualitas data dulu, kemudian data siap elektroniknya sudah harus disiapkan. Data siap elektronik itu terdiri dari pra surat ukur elektronik, kemudian pra buku tanah elektronik, kemudian pra sertifikat elektronik. Itu link antara buku tanah elektronik dengan surat ukur elektronik. Nah, kemudian data tersebut akan digunakan untuk mendukung layanan elektronik. Sobat ATR BPN, tentu kami membutuhkan dukungan dan support karena kantor Kota Bogor di tahun lalu tanggal 27 September tentunya 2023 itu sudah dideklarasikan oleh Bapak Menteri sebagai kota lengkap, sama juga yang ke-11 juga. Oh, yang 11. Ya, Pas ya, Pak ya? pas 11 itu angka keberuntungan sepertinya. Bogor ya, Pak ya, mungkin. Deklarasi kota lengkap sebagai yang 11 di Indonesia, kemudian kemudian dilakukan layanan elektronik juga kantor pertahanan yang ke-11 di Indonesia. Harapan kita tadi sequel tadi itu adalah cikal bakal kita melaksanakan layanan elektronik. Oke Pak, tadi kan Bapak bilang mengenai kota lengkap ya Pak, sudah Iya. deklarasi kota lengkap. Betul. Tapi pasti netizen nih Pak, Sobat ATR BPN pada bingung, apa sih kota lengkap? Apa sih yang lengkap itu apanya sih Pak? Gitu. Iya, netizen tentu akan penasaran ya, itu bagus sekali. Kita membangun kota lengkap, artinya setiap bidang tanah di Kota Bogor itu sudah terukur dan terpetakan. Perlu diketahui kita mengelola ratusan ribu buku tanah yang ada di ruangan arsip kita. Sampai kapan kita menghasilkan dokumen-dokumen tersebut dengan ruangan yang cukup terbatas? Tentu inovasi dari kementerian yaitu layanan elektronik membantu kita untuk satu, hemat kertas, ya kan, hemat ruangan. Kemudian kita mendukung juga pembangunan yang go green ya. Kita membantu penggunaan kertas itu sangat dibatasi. Nah, kita paperless. Nah, tadi sampaikan Pak Kasih satu, kita mendukung juga kebijakan kantor pemerintahan yang paperless. Nah, tidak perlu banyak kertas. Harapan kita layanan elektronik itu mendukung semua tadi go green, kemudian paperless, Bertransformasi digital. bertransformasi digital tentunya, itu saja. Pak, dari tadi kan kita udah dengar suaranya Bapak nih, tapi yang di samping kanan saya Nah, ada itu suaranya nih Pak. Betul. Kan yang di samping saya kan tim ya Pak, tim dalam tim. pelaksanaan kota lengkap layanan elektronik. Betul. Boleh ada sedikit Pak, mungkin yang mau disampaikan ke Sobat ATR BPN? Sambil diminum ya? Boleh Pak. Oke, sambil minum, Pak. Terima kasih Sobat ATR BPN. Terkait dengan layanan sertifikat elektronik, mungkin bukan hanya pendaftaran pertama kali atau pemeliharaan data, tapi masyarakat yang memang tidak ada kegiatan pun bisa. Artinya ketika sertifikat analognya ingin berubah menjadi elektronik, bisa mengajukan permohonan alih media. Jadi tinggal datang ke kantor pertanahan Kota Bogor, membawa sertifikat analognya, kemudian akan kami terima di loket dengan petugas loket, dan akan kami proses. Jadi akan kami proses alih media dari analog menjadi elektronik. Mungkin itu kami sampaikan Pak. Terima kasih. Mungkin boleh ya Pak, Boleh. kita dilihatin sertifikat elektronik sama analog itu perbedaannya gimana Pak? Boleh. Udah ada yang siap belum Pak? Boleh, dengan senang hati kita tunjukkan produk sertifikat elektronik kita. Ini ada Mbak Cantik. Iya, ini ada Mbak Cantik kita nih. Ini untuk yang konvensional. Boleh Pak dilihatin ya Pak? Ya, konvensional. Ini adalah sertifikat hak milik konvensional. Yang biasa. Masyarakat udah kenal lah ya Pak sama sertifikat ini ya. Ini yang biasanya kalau penyerahan sertifikat ini selalu ditunjukkan. Nah, tetap nanti kita bisa juga menunjukkan, tapi sekarang sudah satu lembar. Kebayang dari banyak lembar kita menghasilkan satu lembar saja. Itu bagian kementerian kita mendukung pembangunan yang go green. Itu bagus sekali untuk kelestarian lingkungan ya. Dan tentu
Ini dia yang satu lembar tersebut. Nah, ini kalau kita lihat satu lembar ini ada banyak informasi. Kalau kita lihat nih, saya buka di sini. Ini sertifikat elektronik yang tadi yang dari hijau ke kertas secure paper. Kalau kita lihat di sini, tentu ada logo Garuda di sini ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, nama pemiliknya pun ada. Di sini nama pemiliknya lengkap. Kemudian Pak Kasih 2 tanda tangan di sini. Ini tanda tangannya elektronik. Kelihatannya sudah seret, padahal ini sudah pakai TTE. Artinya Pak Kasih 2 tidak lagi ambil pena, ini sudah lewat aplikasi semua. Jadi bisa di mana saja, bisa di mana Bapak saja. Kepala seksi bisa Tanda tangan sertifikatnya ya Pak ya? Untuk kegiatan-kegiatan yang dilimpahkan ke kepala seksi. Untuk yang masih di kepala kantor juga pakai TTE saja. Ini contoh yang dari kegiatan Roya ya. Roya sudah dihasilkan sertifikat elektronik. Ini hasilnya. Kita balik ya, coba. Set. Nah, ini ada barcode. Nah, kita mau tunjukkan ke masyarakat nih, ke sobat ATR BPN. Barcode ini akan link dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu semua, ayo registrasi di aplikasi Sentuh Tanahku. Mudah sekali, seperti kita menerapkan pembayaran PLN pakai top up. Jadi gak usah khawatir, semua sudah dibantu oleh teknologi. Kita perlu buktikan barcode ini berfungsi dengan baik. Saya minta Pak Tatang ya, coba kemari Pak, biar netral, jangan Pak Kakaknya ya. Kita perlu kita coba langsung ya. Apa bener nih yang dijelaskan Pak Kakak sama teman-teman Kasih? Kita coba cek ya. Ya, cek dari barcode ini akan di scan. Boleh, Coba boleh oleh Teh Helena coba. Lalu pada menu apa? atas ya Pak ya, scan. Terus scan ke sini. Ini kita scan ya. Scan. Udah dideketin aja. Oh iya. Wah, langsung muncul nih. Data-datanya? Apa keterangannya teh situ? Dibacakan juga. Masih. Coba di. Penting ya. Nah, Oke. Sama ya Pak ya, isinya ya Persis Pak ya. seperti oke. Persis ya Pak. persis. Wah, canggih banget ya Ya. Pak ya. Masyarakat Kota Bogor, ayo jangan ragu, jangan takut, datang ke kantor pertanahan, kita pasti bantu untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya. Kami siap untuk melayani masyarakat Kota Bogor. Jangan khawatir, nggak ribet, ya nggak sulit. Kami ingin masyarakat Kota Bogor mendapatkan kenyamanan dengan layanan elektronik kita. Terima kasih banyak Boleh, Bapak ya. terima kasih. Ya cukup ya berarti yang elektronik sertifikat ya. Ya. Oke. Oh iya Pak, kemarin itu pada saat peluncuran layanan pertanahan elektronik didampingi oleh Bapak Wali Kota ya Pak ya? Betul sekali, nah, betul. Pak, gimana sih Pak dukungannya dari pemerintah kota maupun dari OPD-OPD terkait terkait dengan kesuksesan kantor pertanahan Kota Bogor untuk meluncurkan layanan pertanahan elektronik dan kota lengkap nih Pak, deklarasi kota lengkap nih Pak, ada nggak Pak? Tentu sambil dinikmati kopi produk Boleh, UMKM boleh. ya. Boleh kita Minum coba ya Pak ya? Boleh. Boleh. Ayo, Bapak kita minum. Coba. Enak ya Pak? Enak. Boleh sambil dicicipin. Nanti kita cicipi Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi dukungan dari Pemkot tentu sangat nyata pada saat kita melaksanakan kegiatan deklarasi. Jauh sebelum itu Pemkot sudah memberikan dukungan kepada kita. Dukungan apa saja? Mereka sangat peduli dengan tempat, dukungan tempat. Kemudian mereka sangat mendukung inovasi Kantah Kota Bogor untuk mewujudkan deklarasi. Semua dukungan diberikan oleh Pemkot untuk dapat dideklarasikan sebagai kota lengkap. Tentu kita tidak lupa dengan pemimpin di kantor pertanahan ini sebelumnya, karena deklarasi kota lengkap itu sudah dibangun sejak 2017. Udah lama ya Udah Pak ya? cukup lama, Panjang ya? cukup panjang prosesnya, dan tahun lalu kita
berkat hubungan yang sangat baik dengan Pemkot, hubungan yang sangat baik juga dengan stakeholder, dalam hal ini Forkompinda, dan dukungan dari semua tim internal kantor pertanahan, semua support, kemudian masyarakat Kota Bogor tentunya, dari seluruh kelurahan, seluruh lurah hadir, seluruh camat hadir untuk mengikuti deklarasi Kota Lengkap di Balai Kota. Nah, kita difasilitasi di Balai Kota langsung oleh Pak Wali Kota, menyiapkan tempat di Balai Kota dengan kita juga mendapatkan dukungan penggunaan medianya juga. Kita dapat semua fasilitas yang ada di Balai Kota boleh digunakan oleh kantor pertanahan Kota Bogor. Nah, ini luar biasa dukungan Bapak Wali Kota. Terima kasih Pak Wali Kota dan Bapak Bima Arya dengan jajarannya juga, terima kasih kami sampaikan atas dukungannya. Demikian. Pak, baik lagi nih Pak, kalau misalnya ngomongin tentang pelayanan pertanahan elektronik. Betul. Itu kan tadi udah dijelasin sama Bapak ya, tadi dari yang tadinya kertasnya yang warna hijau, dari beberapa lembar hingga satu ya. Mungkin dari Sobat RBPN itu masih bertanya-tanya, dia udah dijelaskan kan Pak tadi pengertian dari pelayanan elektronik, terus udah juga siapa aja yang bisa mengakses pelayanan apa aja. Nah, mungkin sekarang bertanya-tanya Pak, apa sih manfaatnya yang bisa didapatkan langsung oleh masyarakat jika mereka mengurus sertifikat elektronik, pelayanan elektronik kita Pak? Keuntungannya tentu banyak ya. Satu, masyarakat tidak perlu khawatir menyimpan sertifikat lama. Dia kan biasanya bingung tuh simpan di mana, di bank atau di berangkas khusus. Nah, ini kan juga bagian yang menguntungkan masyarakat. Kemudian kita tidak perlu khawatir bila terjadi bencana alam. Kita mitigasi kita sampai ke sana tentu luar biasa sekali kementerian kita untuk membangun layanan elektronik itu. Dan kemudian yang berikutnya, kapanpun dimanapun masyarakat bisa memonitor sertifikatnya dengan cukup di HP atau cukup di laptop. Mungkin teman-teman kasih, mungkin ada yang lebih detail lagi, tolong dibantu memberikan manfaat keuntungan kepada masyarakat nih, biar masyarakat semakin senang, semakin yakin. Boleh kan? Boleh. Boleh. Betul Pak, kan tadi yang disampaikan bahwa manfaat sertifikat elektronik efektif dan efisien, tentunya akan lebih aman Pak. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir misalkan ada bencana alam, ada kebakaran, ada banjir, seperti itu tidak perlu khawatir akan rusak. Kemudian yang pasti dari faktor keamanannya terhindar dari mafia tanah Pak, yang sedang sekarang ATR BPN selesaikan itu sesuai amanat Pak Presiden dan Pak Menteri Pak, itu lebih aman. Dan yang pastinya tingkat keamanannya lebih tinggi Pak, karena data keaslian sertifikat itu ada di database yang bukan lagi secara fisik tapi di data elektronik. Seperti itu Pak, di berangkas elektronik tadi. Terima kasih Pak. Banyak kan keuntungannya. Jadi masyarakat Sobat RBPN khususnya Kota Bogor jangan ragu-ragu untuk kantor pertanahan Kota Bogor ya. Betul. Buat Sobat RBPN yang punya sertifikat analog nih, bisa nih dialih media ke sertifikat elektronik, langsung aja datang ke kantor pertanahan Kota Bogor. Betul. Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Kakak. Sama-sama. Bincang-bincangnya nih. Tapi kita bakal ada next segmen nih Pak. Boleh. Segmen berikutnya itu kita kan sudah masukin pertanyaan di media sosial kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat nih Pak. Nah, nanti kita bakal bacain, tapi sebelum kita masuk ke situ, kita mau dengar nih Pak persembahan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor. Check it out. Selalu bahagia saat hujan turun, karena aku dapat